Kita semua pasti pengen kan jadi orang yang hebat. Bukan cuma sukses buat diri sendiri, tapi juga dihormati dan disukai sama orang-orang di sekitar kita. Tapi gimana ya caranya? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar rahasianya dengan belajar dari masa lalu. Pertanyaan ini nih mungkin sering banget muncul di kepala kita. Kenapa ya ada orang yang kayaknya punya sentuhan ajaib gitu? Gampang banget bergaul, gampang banget mimpin. Apa sih yang bedain mereka? Ternyata jawabannya itu bukan soal trik atau sihir, tapi soal karakter. Dan untuk ngerti soal ini, kita akan belajar dari dream team-nya para pemimpin, yang gaya kepemimpinannya tuh masih dikagumi sampai sekarang. Mereka ini bukti nyata kalau kehebatan sejati itu nggak lekang oleh waktu. Jadi, siapa aja sih mereka? Mereka ini dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yang artinya para pemimpin yang mendapat petunjuk. Mereka adalah 4 sahabat terdekat yang terpilih buat nerusin kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar yang terkenal setia banget, Umar yang tegas dan adil, Utsman yang dermawan, dan Ali yang super bijaksana. Masing-masing punya keunikan, tapi fondasi mereka itu sama. Sekarang, yuk kita intip sedikit pencapaian mereka yang luar biasa. Ini bukan sekedar daftar prestasi biasa ya, tapi ini adalah bukti nyata dari kepemimpinan mereka yang efektif. Pertama, Abu Bakar. Coba deh bayangin, setelah seorang pemimpin besar wafat, komunitas itu bisa banget loh terpecah belah. Tapi Abu Bakar, beliau berdiri teguh, menyatukan lagi barisan, dan menjaga fondasi umat Islam tetap kokoh di tengah badai. Wah, tanpa beliau ceritanya bisa jadi beda banget. Terus ada Umar bin Khattab, seorang visioner sejati. Di zaman beliau, peradaban Islam itu berkembang pesat. Tapi yang lebih hebat lagi, beliau itu membangun sistem. Kalender Hijriah yang kita pakai sampai hari ini, itu adalah salah satu bukti kejeniusan beliau dalam administrasi, menciptakan keteraturan untuk semua orang. Selanjutnya, Utsman bin Affan. Jasa beliau ini sangat-sangat fundamental. Beliau memastikan kalau kitab suci Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu versi standar yang sama untuk semua orang, dimanapun mereka berada. Berkat pandangan jauh beliau, kemurnian Al-Quran jadi terjaga sampai detik ini. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, sang gerbang ilmu. Beliau ini memimpin di masa yang cukup sulit, penuh dengan konflik internal. Tapi, beliau menghadapinya dengan kepala dingin, pakai ilmu dan kebijaksanaan sebagai kompas untuk mencari jalan keluar yang paling adil. Keren banget kan prestasi mereka? Tapi ini nih pertanyaan paling pentingnya. Apa sih yang jadi sumber kekuatan mereka? Apa resep rahasia di balik semua pencapaian hebat itu? Nah, ini dia intinya. Kehebatan mereka itu bukan datang dari jabatan atau kekuasaan yang mereka punya. Kekuatan sejati mereka itu akarnya jauh lebih dalam, yaitu sifat dan karakter pribadi mereka. Jadi semua tindakan hebat mereka itu hanyalah buah dari pohon karakter yang kokoh. Dan inilah fondasinya. Iman yang kuat, kejujuran yang total, tanggung jawab penuh atas tugas, keadilan tanpa pandang bulu, dan perilaku yang bisa jadi teladan. Kualitas-kualitas inilah yang bikin orang-orang tuh percaya dan mau ngikutin mereka dengan tulus. Keadilan mereka itu bisa diibaratkan kayak timbangan yang super akurat. Nggak peduli siapa yang di hadapan mereka. Entah itu teman atau lawan, orang kaya atau miskin, aturannya tetap sama untuk semua. Nggak ada yang berat sebelah. Inilah yang menciptakan rasa aman dan kepercayaan di masyarakat. Dan akhlak mereka itu ibarat lentera. Di saat situasi lagi membingungkan atau gelap, perbuatan dan kata-kata mereka jadi cahaya penunjuk jalan. Mereka nggak cuma nyuruh, tapi mereka jalan di paling depan dan ngasih contoh nyata. Oke, kisah mereka ini benar-benar menginspirasi ya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa menumbuhkan sifat-sifat keren itu dalam diri kita? Emangnya ada ya semacam tempat latihan buat karakter? Jawabannya, ada. Salah satu gym terbaik untuk melatih karakter kita adalah lewat puasa sunnah. Ini tuh bukan sekedar nahan lapar dan haus loh. Anggap aja ini program latihan pribadi buat menempa jiwa kita, biar makin kuat. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Pas kita puasa, kita kan melatih otot kesabaran dan disiplin diri. Kita juga melatih kejujuran, karena saat kita sendirian, cuma diri kita dan Tuhan yang tahu niat kita. Benar kan? Dan yang paling penting, pas kita ngerasain lapar, hati kita jadi tergerak buat lebih peduli sama orang lain. Persis kan kayak nilai-nilai yang dipegang para pemimpin hebat tadi. Oke, sekarang saatnya kita sambungin semua benang merah ini buat menjawab pertanyaan besar kita di awal tadi. Apa hubungannya punya karakter hebat dengan jadi orang yang disukai banyak orang?
Ada sebuah prinsip keren yang pada intinya bilang, kalau keefektifan diri kita itu bakal ngasih dampak positif ke cara kita berinteraksi. Maksudnya gimana? Gini, jadi waktu kita melatih karakter, jadi lebih sabar, lebih jujur, lebih adil, dan lebih peduli, kita itu sebenarnya lagi meningkatkan keefektifan diri kita. Kita jadi lebih efektif dalam mengelola emosi, nepati janji, dan bikin keputusan yang baik. Dan inilah jawabannya. Orang yang efektif secara pribadi, secara otomatis akan punya interaksi yang jauh lebih baik, lebih sehat, dan lebih positif. Orang lain jadi ngerasa nyaman, percaya, dan hormat sama kita. Jadi, rahasia untuk jadi orang hebat yang disukai banyak orang itu ternyata bukan soal mengubah orang lain, tapi tentang memulainya dari memperbaiki dan melatih diri kita sendiri. Nah, setelah melihat teladan yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa sih rahasianya? Tapi lebih ke, apa langkah pertamaku? Dari semua sifat hebat tadi, sifat mana yang mau kamu jadikan fokus latihanmu mulai hari ini? Karena kehebatan itu bukan takdir, melainkan hasil dari latihan yang terus-menerus.